Oke, langsung aja gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mendownload peta. Pertama-tama alihkan fokus lu itu ke aplikasi Coros dengan posisi aplikasi Corosnya itu sudah terkonek dengan jam yang mapnya lu pengen manage atau lu pengen atur. Oke, pastikan lu juga sudah membuka halaman profile itu di kanan bawah itu profile dan lu pilih jamnya dalam hal ini yaitu Pace Pro dan lu pilih yang namanya Map Manager. Selanjutnya, setelah terbuka Map Manager-nya, lu bisa memilih kotak-kotak yang masih ada buletannya. Oke, biar lu nggak bingung, gua menjelasin secara detail bedanya apa. Jadi lu bisa lihat kalau di gua ini, di bagian Semarang, Malang, Bali, dan di atas-atasnya atau di sampingnya, which is itu di daerah gua, yaitu di Tangerang, itu ini ya, udah nggak ada bulet-buletnya. Maksudnya apa? Jadi di bagian itu atau di area tersebut petanya gue udah download di kesempatan sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya belum, misalnya seperti yang ada tulisan Kalimantan Barat ya, daerah Kalimantan Barat, ini ada kotak, masih ada buletan, itu berarti yang masih perlu di-download. Let's say kita jadikan contoh yang daerah Kalimantan Barat ini peta yang ingin di-download. Kita pencet, dia akan jadi centang dan kita download. Ini downloadnya ada 44,3 MB. Tinggal di-download. Dan kalau misalnya belum terkonek dengan WiFi, ini langsung pencet connect. By the way, kalau misalnya temen lu masih ada yang nanya apa sih perbedaan spek antara Coros Pace Pro dan Coros Pace 3, langsung aja refer ke link video gua, yaitu ada di kanan atas ataupun di description box dari video ini. Sesaat lu sudah memilih Wi-Fi-nya dan lu akan langsung download peta yang tadi buletannya tuh lu udah pilih. Nah, nanti kalau misalnya untuk melihat apa aja yang sedang di-download, itu lu bisa langsung ke bagian task list. Task list itu yang ada logo downloadnya, itu ada di bawah logo magnifying glass atau kaca pembesar yang logonya ini ada kayak arrow ke bawah atau panah ke bawah gitu ya. Lu bisa lihat di sini, ini adalah satu map yang lagi di-download, di mana itu lu pastikan koneksinya juga stabil ya. Kalau tadi gue kasih tahu lu bagaimana cara untuk mendownloadnya, sekarang ini cara untuk mendelete area map yang lu sudah tidak perlukan atau lagi pengen lu hapus. Jadi tinggal pilih aja tab delete, habis itu pencet buletannya yang bagian delete. Nah, terus tunggu sampai di bagian bawah check to delete maps-nya itu jadi merah, pencet delete dan tinggal di confirm dan dia sudah kehapus. Jadi gue udah kasih tahu lu bagaimana caranya mendownload map dan juga menghapus map menggunakan aplikasi Coros. Selanjutnya, gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengatur penampilan dari map pada Coros Pace Pro lu. Yaitu dengan kanan bawah ditahan dulu untuk akses menu toolbox, terus lu arahin ke sistem, dan lu ke more settings, dan lu pilih map. Nah di sini, ini tuh bisa map style-nya atau tampilan corak dari petanya itu bisa macam-macam. Yaitu satu hybrid, dan ada yang satu lagi adalah topo dan juga landscape aja. Jadi bisa lu dipilih antara tiga ini, di mana ada landscape, topo, dan hybrid itu ya gabungan antara si topo dan si landscape. Selanjutnya, gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara membuat route atau enggak rute. Kalau tadi di aplikasi itu kita ada di bagian profile menu bawahnya, sekarang kita pilih menunya explore. Oke? Di menu Explore, lo bisa langsung lihat tampilan yang mirip dengan semacam Google Map, di mana memang kita mau bikin rute nih. Jadi tadi pas di segmen awal, gue kasih tahu lo dulu untuk mendownload peta area yang dimana lo pengen jelajahi. Sekarang kita mau bikin rutenya di atas peta ya. Bayangannya seperti itu. Jadi kita download dulu petanya, terus kita bisa bikin rutenya. Jadi cukup gamblang ya apa yang dimaksud dari segmen pertama dan ke segmen kedua ini. Nah, sekarang kita mau create route-nya. Dan ini bisa pilih untuk aktivitas apa. Kita pilih aja untuk contoh ini, demo ini untuk run. Kita start. Oke, simpelnya gini, ada beberapa opsi ya di bawah. Kalau lu pilih antara run dan ride, itu gampangnya itu sudah
ada jalurnya. Jadi kayak misalnya dari poin E ke poin A atau ke poin E atau ke poin B, itu lu pencet, itu dia akan mencari jalur yang bisa buat lu lari ataupun bersepeda ya. Kalau lu pilih run atau ride. Sedangkan kalau misalnya manual, itu ya bener-bener tarik garis lurus. Jadi dia nggak peduli antara poin E dan poin B itu ada bisa gunung, ya di peta itu akan jadi lurus aja gitu. Jadi definisi manual seperti itu. Nah, semoga lu bisa pahamin ya. Sekarang kita pilih yang run aja, biar jalurnya itu langsung dicariin sama si sistem si Corosnya ya. Dapetin tips dan ulasan perlengkapan konten dan traveling di second channelnya Wia ya, namanya Wia Creator and Travel Gear, yang rilis video terbarunya setiap hari Rabu dan Jumat. Pada saat membuat, kalau misalnya lo ada kesalahan, ada dua hal yang lo bisa pergunakan, yaitu undo, yaitu ada di kiri bawah, itu di undo aja, tinggal di undo. Terus kalau misalnya salah, lo pengen hapus, ini juga bisa kita pilih sini, asal aja ya. Dan kita mau hapus satu bagian. Nah, ini tinggal pencet erase, dan bagian yang mana mau dihapus itu tinggal pilih confirm erase. Nah, jadi lihat ya, ada perbedaan di sini di bagian yang setelah di erase seperti itu. Selanjutnya adalah bagaimana cara lebih mudah untuk membuat rute ke destinasi yang kayak lu lihat di petanya tuh susah untuk di pinpoint, tapi lu udah tahu lu mau kemana. Misalnya dari kantor gua mau ke Summarecon Mall Serpong gitu ya. Ya udah tinggal pencet aja kaca pembesarnya, terus ketik ini di sini gua udah pernah recently search ya, misalnya di sini Summarecon Mall Serpong. Nah, dia bakal langsung mengarahkan pinpointnya ke arah si Summarecon Mall Serpong gitu ya. Kita coba tempat lain misalnya, kita pencet dulu ya, kita mulai misalnya dengan pencet start, titik startnya kita tentuin dulu di sini ya. Tadi misalnya kalau Summarecon Mall Serpong terlalu dekat, kita langsung ke daerah misalnya GBK ya, GBK Arena. Dia akan langsung kasih lihat pinpointnya, terus nanti tap lagi, karena tadi kita udah pencet startnya ini di kantornya Wia, tadi kan udah lo lihat, itu kita tinggal tap kedua kalinya untuk destinasinya. Maka karena kita pilihnya run atau ride, dia bakal cari jalurnya untuk ke daerah GBK yang tadi kita udah pilih. Kita pencet. Nah, ini langsung ke terkalkulasi ya, 27 km. Oke. Nah, selanjutnya, tadi kan gue udah ajarin lu bagaimana cara menghapus. Let's say kita udah oke, tapi karena ini perjalanannya cukup jauh, kita mau taruh beberapa poin-poin atau enggak pos-pos yang dimana kita mau berhenti, entah itu untuk ke toilet ataupun entahlah mau ngapain gitu, misalnya mau minum, semacam itu. Nah, langsung aja di bagian kanan bawah atau tepatnya di samping tombol erase itu ada add a waypoint. Jadi waypoint itu sebenarnya ya poinnya bisa apa aja, tergantung lu emang itu mau sebagai poin untuk mau ngapain, minum kah, toilet kah, yang tadi gue bilang. Oke, sekarang kita coba masukkan misalnya di deket Grand ITC Permata Hijau ini kita mau taruh satu waypoint ya, add waypoint. Oke, di sini misalnya waypoint di sini yang pertama adalah minum seger ya. Kita contoh aja di sini minum seger. Terus add to route. Oke. Nah, ini udah ada satu ya. Jadi di sini bakal ada tanda kayak lari gitu, ada waypoint. Pas dipencet itu akan keluar icon yang lu sudah tentukan. Oke, berarti di depan Grand ITC Permata Hijau, atau tepatnya nggak di depan lah ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini kayak di daerah Grand ITC Permata Hijau tuh kita ada satu waypoint. Kita tambahin lagi ya, misalnya pada saat di sini, di mana nih? Kita coba tambahin di Jalan Patal Senayan misalnya, atau waypoint.
Oke, di sini kita, ini buat contoh aja ya, kita mau misalnya mau ganti ikonnya juga bisa teman-teman. Di sini misalnya kita mau foto misalnya ya, di sini foto. Kita pencet lagi berhenti foto misalnya. Terus yang tadi mungkin gue belum sampaikan sebelumnya di waypoint yang pertama, yaitu waypoint alert. Waypoint alertnya kita nyalain aja. Terus add to route sini. Oke, jadi kita kalau lihat secara garis besar, ini kita tuh ada 2 waypoint ya teman-teman, satu tempat foto, satu untuk tempat minum. Tempat minumnya kita bisa lihat lagi di sini, kita nyalain waypoint alertnya. Oke. Jadi total kita sudah membuat rute yang panjangnya atau jaraknya dari kantor WIA sampai daerah GBK itu 31,55 km. Dan kalau misalnya mau lihat elevasinya itu bisa, ini ada 136 meter dan 152 meter. Itu untuk detailnya. Terus kita bisa lihat ya, di sini kita tarik-tarik semacam ini. Kita bikin kolaps lagi. Semisalnya kita udah pergunakan semua menu-menunya, kita udah bikin waypoint, ada 2, kita done. Kita tulis namanya rute PacePro GBK misalnya ya, dan kita save. Oke, di sini udah langsung ada ininya ya, ada yang tadi, grafik yang tadi yang lo udah lihat. Terus juga di setiap kalau kita geser di sini tuh ada waypoint yang kita udah bikin ya, kayak tadi. Jadi berhenti foto dan minum segar itu 2 km. Terus dari minum segar, waypoint yang minum segar sampai ke terakhir itu 2,10 km. Dari start to end itu 31 km. Jadi kayak setiap poin atau enggak dari awal sampai akhir destinasi itu bisa lu ngeliat lah ininya, datanya ya, jaraknya gitu. Seumpama udah, itu tinggal lu pilih sync with your watch ya. Kita pilih PacePro, send. Maka rutenya sudah sampai atau sudah masuk ke dalam Coros PacePro lu. Dan kalau misalnya lu mau lihat video first run gue dengan menggunakan si Coros PacePro, sebenarnya tuh tampilannya kayak apa sih kalau misalnya pas lari lebih lagi footage-nya, langsung aja klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, tadi itu kan sudah dipindahin rute yang baru lu buat dan langsung lu pindahin. Bagaimana kalau misalnya sebelumnya ternyata lu ada rute-rute yang belum lu sempat kirim, tapi sebenarnya rutenya udah jadi, udah dibuat gitu. Aksesnya gimana? Ini gampang aja, langsung ke kanan atas. Kita ada folder yang ada bintangnya. Di sini langsung ada My Collection ya. Ini yang barusan tadi kita bukan rute PacePro GBK, tapi misalnya di sini ada Lawu East Trail, kita coba ya. Coba kita tinggal pilih dan kita lakukan hal yang exactly sama kayak yang rute yang barusan kita buat gitu ya. Ini cuma mau kasih lihat aja kayak tampilannya setiap rute itu pasti beda-beda ya. Tentu ini kalau Lawu East Trail ini kan pasti menanjak trail. Jadi kalau misalnya mau share lagi, tinggal ke ya udah pilih hal yang sama, yaitu select device-nya, terus send dan tunggu sampai udah komplit prosesnya. Dan kalau misalnya lu mau menghapus rutenya karena lu ngerasa udah nggak penting rute tersebut, langsung aja misalnya Vertix 2 test, tinggal digeser, itu sama, masuk ke yang folder bintang tadi, yaitu tinggal geser terus delete. Jadi lu udah belajar yang namanya membuat rute, memindahkan rutenya, dan juga menghapus rute yang ada di aplikasi Coros. Oke, kalau tadi gue udah kasih tahu lu bagaimana cara mengunduh atau mendownload peta dan membuat rute dan memindahkannya, sekarang bagaimana cara menggunakan fitur navigasinya dengan rute yang lu udah bikin tadi di jam Coros PacePro lu. Oke, pertama-tama langsung aja lu ke tombol aktivitas olahraganya, kita contohin run, dan jangan lupa sebelum ke run, ke navigation.
Dan lu pilih navigation-nya dari rute yang lu udah buat. Tadi kan lu inget ya, rute Pace Pro GBK yang kita bikin. Nah, tapi sebelum lu start rutenya, ini di sini lu bisa lihat elevation details-nya di sini, ya. Terus sections itu maksudnya kumpulan waypoint yang lu bikin ya. Nah, tadi kan kalau lu inget di sini ada berhenti foto lah, terus ada minuman seger lah, dan sampai akhirnya ke titik finish. Oke, lu bisa cek situ. Terus directionnya bisa tuh positif ataupun reverse. Itu maksudnya kayak panahnya, tapi menurut pendapat gue nggak usah diganti ke reverse, tapi tetap positif aja. Dan ini deviate alert, ini menurut gue dinyalain karena penting banget untuk nge-alert lu untuk kasih tahu kalau misalnya lu di luar jalur dari rute yang lu udah buat. Jadi jangan di-off-in, tetap di-on-in. Dan di sini tentunya adalah turn by turn. Ini dinyalain biar setiap belokan itu bakal muncul tanda panah untuk beloknya ke kanan atau ke kiri atau ke arah yang tergantung dengan rute yang lo udah buat. Oke, kita start route ya setelah tadi gue udah jelasin. Oke. Nah, ini sekarang gue bakal kasih tahu lo bagaimana mengakses atau otak-atik atau berselancar di halaman peta pada saat lu lagi beraktivitas olahraga. Dalam hal ini misalnya lari. Oke, digital dial-nya atau digital crown ini pencet aja sampai ada plus dan minusnya keluar. Ini tujuannya apa? Jadi lu bisa zoom in dan zoom out peta dan rute yang sudah lu buat. Jadi kalau ini petanya, sedangkan rutenya lu jelas ya bisa ngelihat ini ada warnanya. Nah, sedangkan kalau lu mau lihat tuh di depan sana, itu gimana? Karena ini touchscreen, tinggal geser aja ya. Geser, dan lu pengen ini juga bisa. Oke? Jadi tinggal dilihat, oh, oke, belok kemana sih? Itu tinggal lihat ya. Ini karena peta yang gua gunakan adalah hybrid ya, jadi ada landscape dan juga ada topo. Nah, kalau toponya nggak terlalu kelihatan wajar karena ini daerah yang padat penduduk, nggak terlalu banyak kayak yang elevasi gimana-gimana. Ya, tapi lu bisa lihat di sini. Oke, nah jadi ini zoom in dan zoom out dan geser-geser ya untuk membantu lu untuk mengobservasi rute yang lu udah buat ya. Oke, sekarang kalau misalnya lu mau pindah ke halaman lain, pastikan lu pencet sekali lagi sampai plus minusnya hilang, terus lu baru geser seperti ini ya. Dan elevation gain-nya kalau dalam hal ini gue cuma mau kasih tahu, ini bisa dilihat juga, dipencet juga, sama pencet habis itu digeser-geser digital crown-nya. Kalau udah nggak mau lihat lagi, pencet lagi sampai hilang. Oke, dan di sini lu juga bisa mengetahui nih kayak distance ke waypoint lu. Tadi kan ada berhenti foto dan macam-macam. Nah, ini juga akan muncul di sini. Jadi tergantung lu udah taruh waypoint atau enggak. Kalau udah taruh, dia akan muncul gitu. Thank you udah nonton. Semoga ini bisa membantu lu memaksimalkan penggunaan Coros Pace Pro. Karena sayang banget kalau misalnya udah punya Coros Pace Pro, peta, rute, dan kemampuan-kemampuan navigasi setidaknya yang basicnya kalau sampai nggak dipergunakan. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ataupun DM kita di sosial media di @WearIndonesiaOfficial. Seperti biasa, kalau misalnya lu mau support kita lebih dari like, share, komen, dan juga subscribe, lu juga bisa membeli produk-produk yang gue udah bahas. Yang salah satunya misalnya ya si Coros Pace Pro ataupun perlengkapan lain dan promo-promo lain yang linknya ada di description box dari video ini. Thank you.